Bisa saya mulai sekarang ya. Hari ini kita akan hari ini tanggal 2 Juli 2015, kelas bahasa Indonesia kita akan membahas untuk tugas minggu lalu mengenai membuat artikel, teks teks laporan atau teks prosedur atau teks eksposisi. Oh, itu salah kirim. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ini salah satu tugas dari teman kita. Nanti kita akan bahas yang lain, tapi kita satu persatu. Sebenarnya tadi saya punya ini PPT yang sudah saya kumpulin tugas-tugasnya, cuman saya coba upload, mungkin kan terlalu besar ya ininya, filenya, jadi agak lama. Jadi saya upload satu persatu, kita bahas bareng-bareng. Gitu ya. Ini namanya sengaja saya crop nih. Gak enak nanti kalau ini, atau namanya di ini aja ditampilin. Nah, ini salah satu artikel yang dibuat oleh teman kita ya. Ini gak usah saya sebutkan ya namanya ya, kita bahas bareng-bareng aja nanti gimana buat pembelajaran kita bersama. Nah, di sini ini merupakan salah satu contoh artikel prosedur ya, atau teks prosedur. Oh iya, maaf Mbak Sukamti. Sekarang udah jelas belum suaranya? Sejauh ini yang masuk ke saya untuk tugasnya, baik dari email ataupun inbox di FB saya, itu 14 orang. Terakhir saya cek tadi sore, saya cek 14 orang. Nah, ya, ini saya bahas ya. Ini salah satu teks atau artikel mengenai prosedur. Kita bahas satu persatu mulai dari judulnya ya. Oh, Mbak Ririt, muridnya berapa? Bukannya 30 ya satu kelasnya? Atau 30 itu kelas A atau kelas B? Nah, kita saya lanjut ya. Jadi sambil di ini saya nunggu. Oh, jadi muridnya sebenarnya 30, cuman yang aktif 15-an. Oh iya. Ya udah, oke. Enggak apa-apa. Dari judulnya sendiri di sini kan cara menghidupkan komputer ya. Nah, saya mau kita diskusin dulu mengenai penulisan. Kalau di sini kan nah, di sini dari penulisan judul sendiri, di sini dituliskan dengan huruf kapital semua ya, atau huruf besar semua ya. Ini ya, cara menghidupkan komputer. Nah, kalau dari yang saya lihat ini kan tulisannya kapital semua ya. Ini ada. Nah, kalau untuk menulis judul, sebenarnya untuk menulis judul ini ada aturannya tuh, kita nggak boleh untuk menulis huruf kapital semua. Tapi tetap saya jelasin sedikit ya mengenai aturan menulis judul.
Nah, sebenarnya untuk menulis judul itu huruf besar itu hanya untuk kata pertama di kalimat pertama. Jadi untuk kata-kata selanjutnya normal tulisannya. Jadi yang benar itu cara menghidupkan komputer. Jadi saya tulis saja di sini. Gini ya. Buat Mas Vicky ini tugas yang dikirim sama atau beda Mas judulnya? Soalnya dari yang saya terima itu ada sebagian yang dikasih nama, ada sebagian yang enggak. Jadi saya agak bingung juga tuh. Saya lanjutin lagi ya, udah nggak apa-apa. Dari sini kan nanti kita bisa belajar ya, bisa belajar mengenai kesalahan. Nanti kita bisa memperbaiki gimana cara membuat artikel. Jadi kita nggak hanya belajar mengenai artikel yang kita tulis sendiri, tapi belajar dari kesalahan temennya gitu ya. Nah, dari sini ini ya untuk judulnya sendiri. Jadi untuk menulis judul itu nggak perlu semua kata-katanya, semua huruf-hurufnya menggunakan huruf kapital, nggak perlu. Jadi cukup kata pertama, huruf pertama di kata pertama di judul itu yang harus menggunakan huruf kapital. Nah, uh, selain itu biasanya juga ada beberapa kata yang memang harus menggunakan huruf kapital untuk di judul. Contohnya seperti gelar. Gelar seperti presiden, raja, atau kaisar itu selalu diawali dengan huruf kapital yang biasanya diikuti dengan nama. Contohnya Presiden Soekarno. Nah, itu P dan S-nya harus besar. Saya tulis saja ya biar lebih jelas ya. Ini untuk penulisan judul. Jadi saya ulangi dari awal. Penulisan judul atau penggunaan kata besar di dalam judul itu tidak perlu digunakan untuk semua kata di dalam kalimat ya. Hanya untuk di huruf pertama, kata pertama dari sebuah kalimat itu yang wajib. Nah, tapi ada beberapa kata yang memang diwajibkan menggunakan huruf kapital. Contohnya, salah satunya itu gelar. Penulisan judul. Ya, nah tapi ada beberapa kata yang memang harus diwajibkan menggunakan huruf besar. Contohnya gelar. Saya tulis ya di sini. Kata yang harus diawali dengan huruf kapital. Yaitu pertama gelar. Nah, gelar tadi contohnya apa?
seperti yang saya sebutin ya, kayak presiden, sultan, raden, itu termasuk gelar. Jadi penulisan huruf depannya harus dengan huruf kapital. Presiden. Nah, gimana kalau setelah gelar biasanya kan diikuti dengan nama. Contoh Presiden Soekarno. Gimana tuh? Nah, Presiden Soekarno berarti S-nya juga harus besar karena dia merupakan nama. Nah, Presiden Soekarno gini ya. Jadi ketika kayak kata-kata ini ada di judul dia, maka harus diawali dengan huruf kapital, nggak boleh huruf kecil. Terus ketiga itu agama, filsafat, ketuhanan atau penganutnya itu juga harus diawali dengan huruf besar. Agama, ketuhanan atau filsafat atau keyakinan. Contohnya itu agama Islam, berarti I-nya harus gede, Islam. Contoh lain yang merupakan keyakinan atau ketuhanan, nama Tuhan. Apa lagi ya? Oh ya, biasanya kalau di dalam artikel-artikel religi atau artikel Islam biasanya kan tersebut Tuhan. Kayak kalau orang Islam kan Allah, itu juga harus huruf besar. Nggak perlu semuanya besar, cuman huruf di depannya saja yang besar ya. Nah, terus yang ke 1, 2, 3, keempat ini kalender. Ini juga harus diawali dengan huruf besar. Kalender ini di sini yang dimaksud itu nama hari, nama bulan atau tahun. Tahun itu angka ya biasanya ya. Jadi biasanya cuman hari sama bulan. Contoh Senin itu juga diawali dengan huruf besar. Kalau bulan contohnya Juni atau Juli nih sekarang. Ini harus diawali dengan huruf besar. Terus nama tadi kan saya sebutkan kalau nama orang juga huruf besar ya. Kalau di sini juga nama hewan. Tapi nama hewan yang di sini saya maksud itu nama hewan spesifik. Kayak bukan harimau, macan, bukan. Itu bisa menggunakan huruf kecil, tapi ini nama hewan yang spesifik. Kayak kelasnya, ordonya. Di sini kalau contohnya ya, biasanya itu nama latinnya. Kalau cuman kayak bunga melati, bunga mawar, enggak ditulis huruf besar, cuma ditulis huruf kecil, tapi nama latinnya. Contohnya ini nama latin dari bunga tulip. Nama latinnya itu Lirio Lipisara. Nah,
Terus kemudian setelah itu 1, 2, 3, 4. Nah, ke-6 itu nama benda langit. Contohnya nih, nama benda langit apa ya? Planet. Planet itu kan termasuk salah satu benda langit, benda yang ada di langit. Kalau kita menyebutkan namanya, kita harus menggunakan huruf kapital. Contoh Mars. Mars ini sering banget ya dibikin artikel-artikel ya, karena banyak penelitian mengenai planet ini. Konon katanya planet ini mirip dengan bumi, bisa jadi bisa ditempati menurut penelitiannya, tapi belum pasti juga karena penelitiannya juga kan masih berjalan. Nah, setelah itu ada lagi nih yang harus ditulis dengan huruf kapital, yaitu daerah. Daerah ini wajib ditulis dengan huruf kapital. Contohnya nama daerah mana ya? Taipei harus ditulis dengan huruf besar. Terus kemudian nama institusi. Nama institusi ini juga harus ditulis dengan huruf besar. Institusi. Contohnya apa ya? Contohnya universitas. Universitas Indonesia. Nah, ini nih udah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kategori kata yang memang dia harus ditulis dengan huruf besar dimanapun tempatnya, tidak harus di awal kata. Meskipun dia terletak di belakang kata, dia juga harus ditulis dengan huruf besar. Nah, ini kalau ada pertanyaan, kalau karnivora, herbivora juga pakai huruf kapital? Enggak perlu, karena itu termasuk pengklasifikasian, bukan nama spesifik dari hewannya. Kalau cuman ordonya, jenisnya, itu nggak perlu ditulis dengan huruf besar. Tapi kalau nama latinnya kayak tadi ya, maaf, ini nama hewan atau tumbuhan. Jadi nama latinnya kayak ini tadi kan, ini sebenarnya nama latinnya Liriodendron tulipifera, itu merupakan nama latinnya bunga tulip. Nah, ketika di judul itu menuliskan cuman bunga tulip, dia nggak perlu huruf besar, nggak perlu ditulis, tetap huruf kecil. Ini ya. Sejauh ini ada yang ditanyakan mengenai penulisan judul. Jadi saya ulangi lagi ya, nggak perlu untuk judul tidak perlu ditulis dengan huruf kapital semua, tidak perlu, hanya untuk huruf pertama di kata pertama gitu. Namun ada pengecualian di kategori kata yang memang dia harus ditulis dengan huruf besar di awal katanya. Nah, apa aja pengecualian itu? Di sini ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 8 yang sudah saya jelaskan ya. Itu kata-kata yang termasuk kategori itu harus ditulis dengan huruf kapital dimanapun letaknya. Meskipun letak katanya di belakang gitu, tetap harus ditulis dengan huruf besar. Itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya balik ke tugasnya ya, kita bahas lagi. Nah, setelah kita tadi kan kita bahas mengenai judulnya, sekarang kita lihat nih untuk kalimat isinya. Nah, di sini nih, komputer merupakan kumpulan seperangkat alat elektronik yang dihubungkan dengan listrik yang berfungsi untuk meringankan atau membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah, cepat, efisien, dan akurat. Titik gitu ya. Nah, dari sini
Ada yang ini nggak? Nah, kalau di sini ini ya dari kata awal nih, dari kata komputer, dari yang pertama. Jadi jawabannya. Nah, kalau di kata pertama dalam sebuah kalimat itu pasti harus huruf besar ya. Ini huruf besar apa huruf kecil ya? Tanya nih. Huruf kecil ya ini ya. Nah, jadi ini saya koreksi ini, jadi kalau di kata pertama dari huruf pertama dari kata yang berada di kalimat mana ini, itu harus menggunakan huruf besar. Iya Mas Vicky, nggak apa-apa, ini nanti kita bahas lah, kita ini. Nah, setelah itu di sini saya menemukan penggunaan kata yang berlebihan, yaitu merupakan dan kumpulan. Nah, merupakan bukan merupakan dan kumpulan. Kumpulan dan seperangkat. Kalau kita lihat dari artinya, kumpulan dan seperangkat itu memiliki arti yang sama. Seperangkat kalau kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya itu merupakan sekumpulan alat. Jadi kalau sudah menggunakan kumpulan, seperangkatnya dihilangkan, atau kalau menggunakan seperangkat, kumpulannya bisa dihilangkan, gitu ya. Jangan menggunakan kata yang berlebihan. Jadi ini saya coret salah satu ya. Misal kalau di sini saya mau menggunakan seperangkat, berarti kumpulannya saya coret ini berlebihan ya. Karena mereka kata-kata ini bersinonim. Jadi komputer merupakan seperangkat alat elektronik, ini sudah cukup, yang dihubungkan dengan listrik, yang berfungsi untuk meringankan atau membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah, cepat, efisien, dan akurat. Nah, di sini juga ini nih ada kata dihubungkan. Ini tadi kan sebenarnya saya sudah baca ya. Dari 14 itu 14 tugas yang udah dikumpulin di saya. Banyak banget ini yang kesalahannya di sini nih, penulisan di, kata di. Ada yang digabung, ada yang dipisah. Memang penggunaan kata di ini bisa digabung atau dipisah, tapi kebanyakan yang saya baca, yang tadi saya baca itu kurang tepat penggunaannya. Jadi akan saya jelaskan sedikit mengenai penggunaan kata depan di. Nah, kata di ini ya yang saya lingkari ya. Ini banyak banget di tugas mbak-mbaknya tadi yang bikin itu banyak banget penggunaan kata di itu yang kurang tepat. Kalau masalah isinya membuat teks laporan, prosedurnya benar, kayak ciri-cirinya benar, lengkap, strukturnya benar, tapi kebanyakan di ininya, di tata cara penulisannya itu yang masih kurang. Nah, sebenarnya di sendiri itu termasuk kata preposisi atau kata depan, atau kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat.
dan biasanya diikuti kata nomina atau pronomina atau kata benda. Biasanya preposisi ini bukan salah satunya, bukan cuma di aja ya, tapi banyak, kayak ke, untuk, atau bersama, sampai dengan, itu termasuk kata-kata preposisi. Nah, penulisannya ini ada aturannya sebenarnya. Ini panjang banget penjelasan tentang preposisi nih. Tapi emang di sini banyak sekali yang apa ya, kalau saya sebutin, memang sepele tapi banyak banget yang lakuin kesalahan gitu. Bahkan saya sendiri juga kadang kalau ini juga bisa ngelakuin kesalahan. Nah, preposisi ya, preposisi. Oh, ini ada yang ini. Iya Mas Vicky, nggak apa-apa. Katanya ini belum disalin ya tugasnya. Nggak apa ya, saya lanjutin aja ya untuk pembahasannya yang artikel ini ya. Gimana nih, sebenarnya nih buat teman-teman yang lain saya ceritain dulu Mas. Buat teman-teman yang lain, artikel ini tuh punyanya Mas Vicky, tapi Mas Vicky bilang ini masih salinan, belum masih coretan. Yang salinannya sudah dikirim di email saya, cuman sayanya nggak nemu kayak. Tunggu Mas ya, saya cek. Oh, tapi yang punya bilang lanjut aja, nggak apa-apa ya, berarti saya bahas yang ini aja ya Mas ya. Oke. Jadi di sini tadi kan saya sudah bahas apa nih, judul, terus penggunaan kata. Ini tadi jangan menggunakan kata-kata yang berlebihan ya, yang bersinonim. Minggu kemarin sudah saya jelasin tuh kata-kata yang bersinonim, yang memiliki arti yang sama. Kalau bisa kata-katanya jangan digunakan dua-duanya, pilih salah satu aja lah, biar nggak berlebihan. Nah, terus yang ini barusan yang mau saya jelasin itu penggunaan di. Ini banyak banget nih yang keliru penggunaannya. Nah, di ini termasuk, kalau kita mengelompokkan, dia termasuk di kategori preposisi. Nah, apa sih preposisi itu? Tadi sudah saya sebutin preposisi itu apa. Saya tulis ya. Preposisi ini bisa dibilang kata depan atau kata depan, yang artinya kata-kata, ini saya singkat aja ya, kata-kata yang merangkaikan atau menghubungkan bagian kalimat. Gini ya. Nah, apa sih contohnya? Di, terus untuk, ke. Ini contoh kata depan atau preposisi. Nah, preposisi sendiri ini digolongkan menjadi beberapa jenis ya. Ada empat jenis penggolongan preposisi. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini pertama, preposisi itu digunakan ketika atau untuk menandai tempat, jadi namanya preposisi tempat. Jenis
ya, saya tulis jenis. Pertama, preposisi tempat. Contohnya apa nih? Ada yang bisa tahu nggak? Ya, ada yang tahu nggak contohnya apa preposisi tempat? Kata depan yang menyatakan tempat. Ya, di luar, di Jakarta, ke gunung. Nah, ini terima kasih. Berarti kan kalau saya ambil, kalau preposisinya aja berarti ke, di ya. Kalau saya ambil berarti kan preposisinya ke, di gitu ya. Saya tulis ya. Di, ke, dari, bisa ya, dari ya. Dari ini bisa menyatakan preposisi tempat ya. Contoh, saya berangkat dari rumah pukul sekian-sekian, berarti kan dia menyatakan tempat ya. Terus yang kedua itu preposisi yang menandai maksud dan tujuan. Preposisi dan tujuan. Contohnya apa nih? Siap. Untuk, udah jelas ya, untuk, guna. Nah, yang ketiga itu preposisi yang menandai waktu. Preposisi waktu. Contohnya hampir, hingga. Dan yang terakhir itu preposisi yang menandai sebab. Preposisi sebab. Misalnya ini atas ini ya. Nah, untuk penulisan preposisi sendiri ini biasanya ditulis terpisah dari katanya. Contoh penulisan preposisi ini. Tadi ada yang bilang di Jakarta. Di Jakarta. Nah, di sini dia dituliskan secara terpisah. Apalagi ya contohnya ya. Ke sana. Ini juga ditulis terpisah. Di mana? Ini juga terpisah ya, di mana gini ya. Ini. Tapi ada juga preposisi yang dituliskan secara apa ya? Bersamaan dengan katanya.
oh ya, di mana saya ingat nih, di mana ini istimewa nih, dia memiliki makna yang lebih dari satu. Ada yang sudah tahu nggak kalau di mana ini memiliki makna dari satu? Maksudnya ke situ itu ditulis terpisah. Kalau ada pertanyaan ya dari masnya, kalau ke Jakarta termasuk preposisi apa tempat? Kan sudah jelas ya, Jakarta itu merupakan tempat. Ini unik nih, di mana nih, saya ingat di mana ini dia memiliki banyak arti. Ada yang pernah tahu nggak kalau di mana itu memiliki banyak arti? Di mana ini bisa artinya sebagai tempat, di mana, atau dengan. Arti yang kedua, arti yang ketiga itu yang, arti yang ketiga itu dia sebagai subklausa. Mau ini saya jelasin aja ya biar tahu ya. Nah, saya kasih contoh langsung aja ya biar tahu kalau di mana ini unik banget, dia punya banyak kata. Nah, di sini saya jelasin dulu di mana sebagai tempat. Di mana sebagai tempat. Ada yang bisa ngasih contoh nggak arti di mana sebagai tempat? Ya, ada yang bisa ngasih contoh nggak penggunaan di mana sebagai keterangan tempat? Nah, kata Mbak Ika, di mana kamu tinggal, di mana ruang tamu, ya, gitu ya. Di mana bisa beli buku? Ya nih. Saya kasih contoh langsung aja biar agak cepat ya. Kami pergi ke restoran mana keluarganya menunggu. Ini ya, kami pergi ke restoran di mana keluarganya menunggu. Di mana di sini dia menerangkan, dia memiliki arti seperti tempat. Nah, kedua, di mana sebagai dengan. Contohnya acara musik itu, ini acara yang dimana cara selanjutnya adalah
Jadi untuk kalimat kedua, acara selanjutnya adalah tebak kata, di mana presenternya adalah Raffi Ahmad, gitu ya. Sebenarnya kita bisa ganti nih kata di mana di kalimat kedua ini dengan acara selanjutnya adalah tebak kata dengan presenternya adalah Raffi Ahmad, itu juga boleh. Nah, untuk yang ketiga itu di mana sebagai yang. Contohnya, pemerintah memberi bantuan pada ini untuk yang arti yang pemerintah memberi bantuan korban di mana mereka tertimpa bencana alam. Nah, kalau saya tanya nih, mbak-mbaknya, mas-masnya sering nggak sih nemuin kata-kata yang menggunakan kata di mana ini, yang memiliki banyak arti gitu, bisa arti tempat, bisa arti dengan, bisa arti yang gitu. Banyak ya, tapi untuk artikel yang resmi, yang formal, sebaiknya kita itu tidak menggunakan kata-kata di mana. Kita bisa menggunakan kata, misal kalau kita mau menyebutkan kayak tempatnya, langsung aja menggunakan kata tempat. Yang kayak tadi, yang kami pergi ke restoran di mana keluarganya menunggu. Nah, kalau bisa jangan menggunakan kata di mana, karena ini merupakan ejaan lama ya, ejaan yang belum disempurnakan. Biasanya kita bisa menemukan kata di mana dengan banyak arti ini di artikel terjemahan. Biasanya artikel itu dibuat, atau buku yang dibuat oleh penulis luar negeri terus diterjemahkan di Indonesia. Biasanya banyak banget menggunakan kata di mana dengan yang maksud berbeda, bukan di mana tempat, tapi bisa di mana dengan yang, di mana dengan. Nah, ada yang ditanya nggak sejauh preposisi ini? Ini belum saya jelasin tentang penggunaan yang ini ya, yang penulisan di tadi ya. Ada yang ditanyakan nggak? Oke. Nah, tadi kan yang banyak banget saya temuin itu kan yang penulisan di antara dipisah sama digandeng ya. Tadi sudah saya jelasin tentang preposisi. Nah, sekarang ini yang paling penting, gimana sih membedakan penulisan yang digandeng sama dipisah. Nah, ketika di atau ke berfungsi sebagai kata depan, dia harus ditulis terpisah. Tadi sudah saya jelaskan belum ya? Tadi saya sudah jelaskan tentang yang
penulisan di yang terpisah ya, yang kayak di Jakarta ke sana di mana gitu. Sekarang saya jelasin untuk yang digabung ya. Nah, ada beberapa kata yang memang dia harus digabung penulisan di atau ke-nya. Contohnya keluar. Contohnya keluar. Keluar ini merupakan satu kata ya, jadi nggak boleh dipisah. Terus biasanya kata di yang tidak menunjukkan tempat, daerah atau waktu itu biasanya tulisannya digabung. Nah, kalau yang dari teks ini kan dihubungkan. Nah, menurut mbaknya mas-masnya ini dihubungkan nih yang benar dipisah atau digabung nih? Halo, kok nggak ada yang jawab ya? Ini nggak tidur kan ya, mbak, mas? Jadi saya ulangin lagi ya. Jadi preposisi di atau ke yang tidak menunjukkan tempat itu penulisannya harus digabung. Nah, kalau yang di sini tadi yang dihubungkan ini gimana nih? Digabung atau dipisah nih? Kok nggak ada respon ya? Apa internet saya mati nih? Gini ya, saya tulis di sini, saya kasih keterangan. Jadi preposisi yang saya jelaskan tadi yang ada 4 itu menulisnya tuh harus dipisah. Kalau yang tidak termasuk dari keempat ini penulisannya harus digabung. Contohnya apa? Keluar. Keluar itu tidak menunjukkan tempat, tapi dia menunjukkan arah. Terus tadi yang di artikel contoh yang punya teman kita itu dihubungkan. Dihubungkan ini bukan merupakan. Iya, mohon maaf, tadi juga sempat mati ya. Tadi nggak ada suara sama sekali. Mohon maaf, internetnya agak nggak begitu bagus, nggak sekencang di Taiwan. Nah, tadi saya nanya, tadi saya jelasin dulu nih. Mungkin nggak dengar tadi waktu saya ngomong sendiri. Jadi penulisan kata preposisi yang sudah saya jelasin ada empat jenis tadi, yang preposisi tempat, yang menandai maksud dan tujuan, waktu, atau yang menandai sebab, itu penulisannya harus dipisahkan dari kata-kata yang diterangkan. Nah, ketika penggunaannya bukan dari keempat jenis ini, maka harus ditulis bersamaan.
Contohnya kata keluar. Kata keluar ini bukan menunjukkan tempat tapi menunjukkan arah keluar gitu ya. Jadi harus digabung. Nah, kita kembali lagi nih ke artikel yang ini. Di sini ada kata dihubungkan. Nah, menurut mbak-mbaknya, menurut mas-masnya, ini harusnya dipisah atau digabung nih? Kalau dipisah kenapa? Kalau digabung kenapa nih? Saya pengen tahu nih. Yap, iya. Nih udah dijawab ya sama Mbak Sukamti sama Mbak Ratna. Digabung, iya, karena dia tidak menunjukkan tempat ya, atau tidak menunjukkan sebab, bukan waktu, bukan tujuan atau maksud. Paling gampang nih ya. Kalau kalau ini buat saya sendiri nih rumusnya nih. Buat paling gampang untuk membedakan kapan kita mau nulis di digabung sama tidak. Ketika kita menyatakan tempat itu harus dipisah. Tapi selain tempat itu harus digabung. Itu yang paling gampang untuk diingat tuh. Gitu ya. Nah, terus kita baca nih yang berikutnya. Komputer merupakan yang dihubungkan dengan listrik yang berfungsi untuk meringankan atau membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah, cepat, efisien, dan akurat. Ini titik ya. Salah satu hal yang harus diperhatikan. Nah, ini ada lagi nih diperhatikan ya. Ini harus digabung ya. Karena dia tidak menyatakan preposisi waktu atau tempat. Yaitu cara menghidupkan komputer. Karena komputer tidak akan berfungsi apabila ini harus digandeng. Karena apabila ini merupakan satu kata konjungsi ya, bukan apabila, bukan, tapi apabila ini merupakan satu kata. Nah, ini juga nih dihidupkan nih. Sip. Bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar? Ini tanda tanya ya. Berikut langkah-langkahnya. Nah, pastikan semua komponen-komponen komputer telah tersambung dengan benar, termasuk penggunaan arus listrik nih ya. Ya Mas ya. Pastikan semua komponen-komponen komputer telah tersambung dengan benar, termasuk penggunaan arus listrik. Titik ya. Periksa keyboard. Keyboard ini bahasa Inggris apa bahasa Indonesia ya? Ini nih. Kadang kita agak sering apa namanya? Agak sering rancuh dengan penggunaan kata bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Memang bahasa Indonesia sendiri tuh luas ya, dia bisa menggunakan bahasa banyak banget. Bahasa Indonesia itu yang berasal dari bahasa serapan dari bahasa asing, itu banyak banget memang. Nah, kalau keyboard ini sebenarnya bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu papan ketik ya. Tapi kita jadi malah agak aneh nih kalau dengar bahasa Indonesianya malahannya. Nah, tapi tulisan sebenarnya boleh Mas Vicky untuk nulis keyboard, tapi biasanya dicetak dengan ditulis dengan huruf miring karena dia termasuk bahasa asing. Sebenarnya boleh, tapi harus ditulis dengan huruf miring kalau mau menggunakan kata dari bahasa asing. Gini ya. Oh ya, tulisannya keyboard kurang A nya
mouse dan monitor telah tersambung pada port yang benar. 3. Nah ini kurang konsisten Mas Vicky, ini kurang titik. Oh ya, tapi ini kan tadi catatan ya, ini pakai titik. Tekan tombol power pada UPS dan stabilizer bila ada, kemudian tekan tombol power pada monitor dan CPU. Tunggu proses booting berjalan sampai selesai. Titik ya. Titik. Keempat, setelah proses booting selesai, akan tampil desktop dan kursor pointing berbentuk anak panah menandakan proses booting sudah selesai dan komputer siap digunakan. Digunakan ini juga digandeng ya Mas. Nah, titik. Oke ya. Ini masih satu artikel nih. Ada yang ditanyakan nggak sejauh ini? Ini dari salah satu contoh teks prosedur. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke tugas selanjutnya nih. Ada mbak-mbaknya yang bikin teks laporan. Nah, dari ini salah satu tugas dari teman-teman kita ya. Ini membuat teks prosedur. Tapi di sini cuman yang tadi saya bilang, ini dia cuman ngasih 1, 2, 3. Saya bacain sedikit ya. Judulnya cara membikin bakso. Nah, kalau dilihat dari judulnya sendiri, cara membikin bakso, membikin ini kata-katanya kurang baku ya. Bisa dibantu nggak? Apa sih sinonim dari kata membikin yang lebih baku gitu? Nah, ya terima kasih Mbak Karisma membuat. Berarti cara membuat bakso gitu ya. Sip. Nah, di sini saya bacain lagi ya. Cara membuat bakso. Bakso yaitu makanan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia atau negara lain. Yaitu sebagai makanan berkuah dengan campuran beberapa sayuran dan mie. Masyarakat Indonesia mayoritas memakan pedas, jadi juga ditambah sambal, sehingga rasanya tambah semangat untuk selalu dikenang pada waktu lapar. Bakso juga bisa digoreng dan jadi cemilan untuk nonton TV, atau nyantai di teras depan sambil menikmati udara segar. Titik. Cara membuat bakso selain enak, juga dapat membuat dengan simpel dan mudah dibuat. 1 titik. Siapkan peralatan dan bahan-bahannya seperti daging, tepung kanji, minyak, garam, merica, dan bawang goreng. Bawang putih goreng, kaldu bubuk, telur, baking powder, dan juga es batu untuk memblender. 2 titik. Blender semua bahan-bahan, kemudian keluarkan daging dari blender ke dalam mangkok yang cukup untuk menguleni daging tersebut. Titik. Aduk-aduk kembali daging yang sudah di blender tersebut dengan sesekali dibanting-banting agar hasil bakso jadi kenyal. 3 titik. Panaskan air untuk merebus bakso. Bulatkan daging tersebut membentuk bola-bola. Lalu rebus bakso, ulangi sampai daging habis. Sesudah bakso semua mengapung ke atas, kita didihkan air selama 5 menit sehingga bakso benar-benar matang. Kemudian angkat bakso tersebut dan cara menghidangkannya bisa ditambah dengan kaldu sapi, sayur, mie, dan ditambah dengan sambal atau saus. 4 titik. Bakso tersebut siap dihidangkan. Ada yang mau komentar? Gimana nih?
sebenarnya teks prosedur ya, cuman kurang diperbaikin aja. Nanti tinggal diperbaikin gimana kata-katanya, gimana cara menyambung antara satu kata dengan kata lain sehingga menjadi sebuah kalimat yang lebih enak dibaca gitu ya. Terus tadi kalau mungkin mbaknya cuma bisa dengar ya, saya yang baca soalnya nggak bisa